Dan satu lagi Pak Jon. Ya. Ya. Bisa nggak ajarin saya yoga Pak Jon? Salam jumpa sahabat pemilih dalam tayangan perdana kita ngopi bareng pemilih, ngobrol pemilu bareng pemilih dalam proses kita menjalankan tahapan Pilkada 2020. Tayangan perdana ini sebenarnya kita ingin coba di awal, dan ini kita ingin merespon pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat terkait proses kepemiluan dan proses Pilkada 2020 yang kami KPU Bali beserta 6 kabupaten kota sedang jalankan prosesnya. Nah, hari ini kita akan berbincang santai dengan Komisioner KPU Provinsi Bali Divisi Data dan Informasi Pak Ngurah Dharma Sanjaya yang sekarang tampil fresh walaupun sedang sibuk-sibuknya, ya kan? Sedang sibuk-sibuknya melakukan proses updating data pemilih dalam proses tahapan kita pada bulan Juli sampai Agustus nanti. Pak Ngurah, Ya. Sehat? Asung Garuh Pak Jon. Saya Ya, sehat. Terima sudah kasih. begadang berapa lama? Ya, kita ini sering bergadang ya, tapi ya semenjak COVID volume bergadangnya kita kurangin Pak Jon. Oh iya, jaga kesehatan. Pak Ngurah, kita kan sekarang ini dalam tahapan pemutakhiran data pemilih. Ya, ya. Sebenarnya pemutakhiran data pemilih itu apa sih? Biar ya sahabat-sahabat pemilih lebih mengerti lah dalam proses ini. Ya, terima kasih Pak Jon ya. Ya. Jadi kalau pemutaran data pemilih ya, kita ini sekarang sedang memasuki tahapan pemutakhiran dalam Pilkada serentak lanjutan tahun 2020. Jadi Pilkada kita itu sempat tertunda karena pandemi COVID-19 ya, awalnya bulan September, kemudian diundurkan menjadi bulan Desember ya, tepatnya tanggal 9 Desember 2020. Jadi tahapan kita di awal sudah berjalan ya. Jadi tahapannya Pak Jon ini terutama, karena beliaunya juga adalah komisioner KPU Provinsi Bali, ya divisi SDM, divisi sosialisasi. Jadi beliau ini bekerja di semua tahapan. Ya, saya kan bantu-bantu Pak Ngurah aja dalam proses ini. Ya, jadi tugas saya itu sudah mulai di awal sedikit ya. Ya, tugas awalnya adalah pemetaan. Jadi begini, pemutakhiran data itu adalah memastikan warga ya di 6 kabupaten kota ya, ada Denpasar, ada Badung, ada Tabanan, ada Jembrana, ada Bangli, ada Karangasem yang memenuhi syarat supaya bisa terdaftar sebagai pemilih. Sehingga nanti begitu terdaftar sebagai pemilih, warga-warga kita, pemilih-pemilih, Bapak Ibu semua, saudara-saudara, kawan-kawan semua nanti bisa menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS dan mencoblos surat suara. Jadi sepanjang memenuhi syarat, kita ingin semua warga yang memenuhi syarat itu terdaftar. Begitu juga sebaliknya. Jadi saudara-saudara kita yang tidak memenuhi syarat, sebagai contoh misalnya aktif sebagai TNI Polri ya, itu kita ingin memastikan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada 2020. Karena memang sesuai dengan peraturan perundangan, TNI Polri untuk sementara hanya memiliki hak untuk dipilih. Begitu juga ketika mereka mengundurkan diri ya. Tapi untuk hak memilihnya itu dicabut oleh negara. Jadi teman-teman TNI Polri sementara belum memiliki hak pilih ya. Nah, karena ini juga sudah masuk nih, ada pertanyaan dari warga masyarakat karena kita juga langsung terkoneksi. Ya. Pak, saya kan sudah terdaftar nih di pemilu 2019. Ya kan? Apakah saya terdaftar juga di pemilu 2020 ini di pilkada kita ini? Sedangkan KTP-nya juga saya belum tahu nih. KTP-nya masih KTP Denpasar atau di mana? Karena ini nggak menyebutin alamat. Siapa tahu nanti KTP-nya Jakarta. Bisa nggak sih ikut di proses pilkada? Contoh kita di Denpasar. Gimana? Iya. Nah ini, kita ini kan sebetulnya pemutakhiran ini banyak subtahapannya ya. Jadi tahapan pertama itu adalah pemetaan TPS, kemudian dilanjutkan dengan pencoklitan, dilanjutkan dengan daftar pemilih sementara, terakhir nanti ada penetapan daftar pemilih tetap. Dan sekarang kita sedang masuki tahapan pencocokan atau penelitian. Itu biasanya disingkat coklit. Jadi coklit itu secara umum memastikan yang tandanya begini-begini itu ya.
ya, yang Iya. pakai jari begini, Betul. sudah kecoplit gitu. Jadi mencocokkan itu biasanya begini teliti bekerja ya. Jadi kita memastikan semua data itu bagus ya. Jadi poinnya kita sebetulnya ingin memastikan warga-warga Denpasar secara administrasi ya di Denpasar. Nah, kalau kita ngomongin administrasi itu berarti kita ngacu ke KTP elektronik. Ya. Kita mengacu ke suket. Atau juga kalau misalnya memang belum ada ya, ini untuk adik-adik yang belum direkam misalnya, nah itu kita bisa menggunakan kartu keluarga Pak John. Oke. Jadi kartu keluarganya bisa dijadikan dasar oleh petugas coklit, namanya petugas pemutakhiran daftar pemilih. Itu kalau disingkat namanya PPDP. Jadi kawan-kawan PPDP lah yang akan mencoklit, memastikan apakah siapa ya namanya tadi ya? Siapa nih? Tony. Iya, Tony ya. Jadi saudara Tony ini apakah merupakan warga di Denpasar kah, ataukah di Badung kah, ataukah di atau di kabupaten yang lainnya. Tapi ini saudara Tony ini kalau ingin memastikan dirinya bisa menjadi pemilih, itu sebetulnya bisa aja masuk ke website kita, Pak John. Oh, yang online itu ya, Iya, yang kita sosialisasikan. Betul. Jadi bisa mengecek diri sendiri di website KPU, website lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Nah, itu ya, sahabat pemilih. Jadi sekali lagi, apa nama websitenya akan tertera di sini nih. Akan tertera di sini. Silakan dibaca nih. Nah, ini tolong diingat-ingat ketika menonton kita sekarang ada, nanti langsung aja dicek. Nanti teman-teman pemilih, sahabat pemilih pasti tahu sudah terdaftar sebagai pemilih apa belum dan di TPS berapa. Seperti itu. Jadi intinya Pak Ngurah, hanya yang ber-KTP Denpasar, Bangli, Jembrane, Badung, Karangasem, dan Tabanan saja yang boleh terdaftar sebagai pemilih ya. Betul. Kalau kayak tahun ini pokoknya kalau Jakarta dia nggak bisa. Kalau Pak Tony ini saya yakin kalau dia dari Jakarta berarti tidak ada pilkada di Jakarta ya. Kalau di Bali dia pasti dicek dulu lah di websitenya. Jadi kalau kita ngomongin pilkada, kita ngomongin lokal nih. Oke. Jadi dia harus berdomisili setempat, dibuktikan dengan KTPL. Nah begitu. Berdomisili berarti ya KTP-nya dia alamatnya di Denpasar ya. Ya Oke. Oke, jadi siapapun warga Kota Denpasar, warga Tabanan, warga Badung, Jembrane, terus Bangli dan Karangasem, selama alamat domisilinya sesuai dengan di mana Anda tinggal, umpamanya di Karangasem atau di Badung, itu bisa didaftarkan sebagai pemilih ya? Betul. Kita pastikan nanti didaftarkan sebagai pemilih. Nah, dalam hal nanti tidak terdaftar, ya, jadi dalam proses coklit ini jika kawan-kawan ternyata KTP-nya itu Denpasar, Badung atau Jembrane, tapi tidak didaftarkan sebagai pemilih, ya setelah cek mungkin ya, cek di website Lindungi Hak Pilihmu itu ternyata belum terdaftar, nah nanti bisa menghubungi kawan-kawan PPS kami di desa. Atau bisa juga hubungi teman-teman PPDP kami, atau paling bagus menghubungi misalnya Kadus, Kelian, atau Kaling. Jadi diinformasikan kepada aparat di desa bahwa saudara-saudara, kawan-kawan pemilih itu belum masuk di daftar pemilih kita, Pak. Nah, itu waktunya ketika proses coklit ini dari kapan ya? Sampai kapan? Terakhir itu tanggal 13 ya, 13 Agustus. Jadi kita sudah memasuki bulan Agustus, jadi tinggal 13 hari lagi, Pak Jon. Iya. Sahabat pemilih nanti tahapan di sini ada di sini tahapan. Nanti itu adalah jadwal waktu teman-teman PPDP melakukan proses coklit. Jadi jangan kelewat dari tanggal 13 Agustus kemarin ya, Bang Ngurah ya. Iya, betul. 13. Jadi kalau sudah kita usah menunggu lagi lah. Jika kira-kira nanti ada PPDP yang belum hadir ke rumah melakukan proses pencoklitan, langsung hubungi kepala lingkungan saja kan? Betul. Ya. Pak Ngurah, kita ini kan lagi masa pandemi nih, ya kan? Orang kita aja ngobrol harus pakai beginian kan. Jadi ya kegantengan kita tidak terpancarkan dengan baik lah kan, seperti itu. Sebenarnya kalau PPDP turun ini dalam masa pandemi ini, apa sih yang mereka harus pakai? Terlindungi nggak masyarakat dalam proses coklit ini? Karena prosesnya setahu saya kan kita sama-sama tahu, prosesnya adalah door to door, jadi mendatangi pemilih langsung ke rumahnya. Mereka dilengkapi dengan APD nggak sih? Iya, terima kasih Pak John. Nah, untuk ini ya sebetulnya masyarakat itu perlu merasa takut juga ya. Perlu merasa takut. Kenapa? Karena kalau PPDP-nya tidak dilengkapi APD. APD itu apa? APD adalah alat perlindungan diri untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Tapi, ya, ini ada tapinya Pak John. Saya minta kawan-kawan pemilih semua jangan takut ya didatangi oleh teman-teman PPDP kami. Walaupun teman-teman PPDP kami datang ke rumah-rumah saudara-saudara semua, kawan-kawan semua, tapi
mereka dilengkapi dengan APD yang lengkap. Ada maskernya, ya penutup mulut dan hidung. Kemudian dilengkapi dengan face shield. Yang kayak gini nih ya, berarti mereka nggak kelihatan ya? Ya, kemudian dilengkapi dengan sarung tangan. Kemudian juga disiapkan hand sanitizer. Oke. Jadi menurut saya APD yang digunakan oleh teman-teman PPDP itu sudah sangat lengkap. Nah, sebelum turun mencoklit, teman-teman PPDP ini juga dipastikan dalam keadaan sehat. Caranya gimana? Caranya mereka diukur dulu suhu tubuhnya. Jadi sepanjang PPDP-nya itu tidak dalam keadaan sakit, Pak John, baru diberikan izin untuk melakukan pencoklitan. Kalau mereka oleh PPS ini yang mengecek, mereka dinyatakan kurang sehat, maka mereka akan diminta untuk istirahat. Nah, terus gimana dong cara membedakan? Kan kita nih masyarakatnya agak parno nih ya, parno dengan proses pandemi kita ini. Nanti teman-teman turun tanpa identitas, nanti dikira mau tes rapid atau di swab, nanti keburu lari mereka. Sebenarnya apa sih selain APD, apa sih kelengkapan PPDP biar kita gampang, oh ini petugas pemutahiran nih, bukan petugas rapid ya begitu. Sekarang kan banyak orang ngelihat orang pakai masker, pakai begini, pakai hazmat, pada lari semua, lari ke pesawat. Ya, berita-berita kan banyak begitu Pak Lurah. Betul. Apa sih yang menjadi identitas sebenarnya? Iya. Jadi teman-teman PPDP ini selain pakai alat pelindungan diri yang mirip-mirip petugas kesehatan, sehingga cukup bisa membuat teman-teman nanti salah persepsi ya. Teman-teman PPDP kita itu sebetulnya mudah dikenali. Karena apa? Karena teman-teman kita itu sudah pakai topi, ya. Ada tulisannya PPDP, terus ada pakai ban lengan. Ban lengannya juga ada tulisannya PPDP. Di sini juga mungkin mereka pakai ID ya. Ada ID-nya, ada fotonya juga, ada namanya juga. Jadi jelas. Jadi teman-teman PPDP kita itu sudah ada pas fotonya di sini. Jadi walaupun dia pakai masker, nggak kelihatan wajahnya, tapi ada fotonya Pak John. Oh iya. Berarti dan juga mereka juga rata-rata bertugas di daerah asal ya. Jadi betul. Jadi mereka sudah melakukan proses pengecekan dan masyarakat juga tahu. Nah, Pak Ngurah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu nih kayaknya. Ibu apa Mbak ya? Iya. Rini namanya. Mbak Rini menanyakan, ketika dia belum didatangi oleh PPDP selama rentang waktu yang tadi Pak Ngurah sampaikan dalam 13 Agustus kemarin, sebenarnya lapornya kan tadi Pak Ngurah tadi sudah sampaikan ke Kepala Lingkungan. Sebenarnya apa sih yang mereka harus siapkan, dokumen apa yang mereka harus siapkan untuk melakukan proses itu? Dalam artian, kan nggak bisa nih ujuk-ujuk, Pak Kaling saya belum terdaftar. Pak Kalingnya nanya, lah kamu siapa? Nah kan biar nggak begitu. Apa sih sebenarnya yang perlu mereka siapkan untuk bisa melakukan proses itu gitu? Iya. Ayo Pak John, ini menarik ya pertanyaannya dari ibunya. Jadi kalau ngomongin itu berarti ini kan pengecekan administrasi ya Pak John. Ya. Jadi kita ingin mengecek secara administrasi saudara-saudara pemilih kita. Nah kalau ingin seperti itu berarti yang disiapkan paling tidak KTP elektronik lah. Wajib ya KTP elektronik ya. KTP elektronik. Nah dalam hal misalnya belum punya ya bisa lah pakai suket perekaman. Tapi teman-teman Capil sih bilangnya sudah mudah-mudahan sudah tidak ada suket perekaman lagi sehingga semua warga kita sudah difasilitasi dengan KTP elektronik. Nah itu bisa dibawa ke teman-teman klien Kadus atau Kaling ya untuk melaporkan bahwa saudara-saudara pemilih itu belum terdaftar. Nah kalau mau lebih lengkap bisa aja bawa kakak Pak John. Bawa aja kakaknya supaya lebih enak proses pelaporan. Ya kira begitu. Ya, jadi memang kita ini kan prosesnya masih panjang nih. Pak Ngurah tadi bilang coklitnya sampai 13. Ternyata sampai tanggal 13 Agustus belum tercoklit. Apakah orang tersebut memang dipastikan nggak terdaftar selamanya atau ada proses-proses lanjutan nih? Nah, itu gimana? Biar disampaikan sahabat pemilih biar ngerti. Iya. Ya, kalau misalnya sobat-sobat pemilih ini belum terdaftar, ya tentu kami harus minta maaf dulu Pak John. Jadi di tahap awal, kami mohon maaf jika ternyata ada saudara-saudara kita belum terdaftar. Tapi jangan takut. Jadi kawan-kawan nanti bisa juga mengusulkan Pak John. Jadi segitu dilaporkan ke teman-teman klien Kadus Kaling, ya diketahui nanti oleh PPS-nya, maka di tahapan selanjutnya, jadi ini kan ada beberapa tahapan ya. Ada pemetaan TPS, ada pencoklitan, kemudian ada perbaikan DPS. Nah, dalam perbaikan DPS ini sebetulnya masyarakat kita itu berdasarkan laporan dari teman-teman Bawaslu, dari peserta pilkada, atau dari stakeholder lainnya itu bisa. Atau bahkan dari diri sendiri juga ya? Bisa dari masyarakat bisa. Jadi nanti disampaikan bahwa pemilih ini belum terdaftar sehingga teman-teman nanti bisa menindaklanjuti untuk mendaftarkan. Bahkan
ketika nanti sudah penetapan DPT itu terakhir Pak Jon. Jadi daftar pemilih tetap namanya itu terakhir, sudah ditetapkan pemilih yang boleh mencoblos nanti adalah ini. Okay. Nah dalam hal juga belum terdaftar di DPT, kawan-kawan sebetulnya tidak kehilangan hak pilih ya, karena masih ada kartu sakti, kartu KTP elektronik. KTP elektronik. KTP elektronik. Jadi masih bisa seperti pemilu yang kemarin ya, betul, sama ya aturannya ya. Betul. Tapi waktunya mereka yang dibatasi mungkin. Oke. Tetapi sahabat pemilih, saya ingin coba ingatkan bahwa nanti Pak Ngurah dengan Divisi Data dan Informasi dan teman-teman di kabupaten kota yang melaksanakan pilkada kan pasti akan mengumumkan nih. Mengumumkan DPS, DPT di Balai Banjar kan. Rata-rata ya kita cobalah sambil kerja bakti di Banjar, datang sambil lihat-lihat ada nggak. Jika memang nggak ada, silakan lapor saja langsung kepada kliennya agar bisa kita data. Karena memang waktu proses pemutakhiran ini panjang dan ketika diumumkan di ketika DPS ya belum selesai, tapi kan masih ada lanjutannya lagi. Nah ini Pak Ngurah nih, pertanyaannya semakin banyak yang masuk, jadi kita akan merespon apa yang menjadi pertanyaan. Nah ini sayangnya dia nggak nyebutin nama nih, Jadi gini, Pak, saya ini ketika proses coklit nggak ada di rumah, terus petugas PPDP nggak datang lagi, apakah saya tercoret Pak? Nah itu gimana Pak? Ya, ini agak dilematis ya. Sebetulnya sih kita berharap saudara-saudara pemilih, kawan-kawan pemilih itu menunggu teman-teman PPDP kami lah di rumahnya dengan menyiapkan KTP atau suket dan KK. Jadi teman-teman PPDP kita itu begitu datang ke rumah bisa ketemu langsung nih. Tapi ya dalam hal memang ada keperluan ya, kawan-kawan pemilih, saudara-saudara pemilih nggak ada di rumah ya. Tapi ketika dicoklit tidak ditemukan di rumah ya tidak berarti teman-teman PPDP langsung main coret ya, main menghilangkan sebagai pemilih, tidak. Teman-teman PPDP kita ini pasti akan berkoordinasi Pak Jo. Berkoordinasi dengan Perakulian, dengan Kadus, dengan Kaling untuk memastikan apakah betul bapak atau ibu atau adik kita ini keluarga kita di sini. Jadi mereka nggak otomatis coret ya kalau nggak ditemukan ya, pada proses cross check berulang. Nah terus bagaimana dengan yang pindah rumah umpamanya nih? Ada yang sekarang kan kita kan single identity number nih, jadi KTP itu bisa berlaku di mana saja karena dia nasional, kecuali untuk pilkada memang disesuaikan dengan alamat domisilinya. Nah kadang-kadang saya dulu tinggal di sini di suatu tempat kita sebut sajalah Jalan Mawar gitu kan, Jalan Mawar, terus 6 bulan setelah itu saya pindah ke Jalan Melati gitu kan, tapi saya nggak lapor kepala lingkungan, ya kan? Saya nggak lapor kepala lingkungan, ketika dicari oleh PPDP nggak ditemu, lah tanya kepada kepala lingkungan juga nggak tahu, itu gimana? Dicoret? Iya, ini kita sangat berharap ya, kawan-kawan saudara-saudara pemilih ya, kalau tidak ada di rumah mbok itu pesan lah. Jadi melapor dulu lah ke Kaling Kadus ya, kalau misalnya pindah jadi ya dilapor. Jadi secara administrasi keberadaan kawan-kawan itu jelas. Nah, di mana berada, jadi bisa dilaporkan ke Kaling Kelian Kadus. Jadi, saya ini mau pindah di sini loh Pak. Sehingga teman-teman Kaling Kadus jadinya tahu gitu loh. Dan ketika proses dicari, kalau bisa dicari ya pasti dicari kan, atau setidaknya meninggalkan nomor HP kan gitu ya. Betul, jadi bisa ditinggalkan nih Pak nomor HP saya. Nanti kalau ada apa-apa, silahkan hubungi saya di sini. Nah, ketika sudah begitu teman-teman PPDP coklit nggak ketemu di rumah, teman-teman PPDP kan koordinasi nih ke Kaling ke dia. Jadi mereka bisa menghubungi langsung, bisa lewat telepon, bisa lewat WA. Bisa nggak sih, karena sekarang kita sudah modern nih, bisa nggak sih lakukan proses coklit itu dengan daring, umpamanya dengan video call gitu, karena rumahnya nggak ketemu umpamanya di lingkungan saya, dia sudah pindah nih, jaraknya kira-kira ya 15 kilo lah dari tempat asalnya, pindah ke situ, tapi nomornya ada, boleh nggak di dengan metode video call, terus kita tanyakan, ada orangnya memang benar, dia akan memilih di mana, ternyata akan memilih itu, apakah itu bisa dianggap valid lah dalam proses itu? Iya betul, jadi kalau seperti itu misalnya ya ini namanya pekerjaan administrasi ya Pak John. Kita ini mencoklit administrasi. Jadi ya bisa aja sebetulnya sepanjang memang yang bersangkutan memang sudah tidak tinggal di sana ya. Alamat di sana. Tapi saya saranin ini, jika memang sudah pindah domisili, apalagi masih dalam satu kota ya, misalnya kota Denpasar misalnya.
ya bilang aja sehingga nanti teman-teman didaftarnya tidak di tempat yang tadi itu. Oh, Kan tinggalnya berarti sudah mereka beda pindah nih. memilih ya, berarti Iya. kan pindah memilih, Iya. didaftarkan di sini dicoret, didaftarkan sebagai pemilih baru di tempat yang baru kan begitu. Oke. Gitu. Jadi kan kasihan nih, misalnya sudah di dulunya didaftar di Denpasar Timur misalnya. Ah, Nah sekarang tinggalnya di Denpasar Barat nih. ya. Daripada nanti nyoblosnya ke Denpasar Timur, kan lebih bagus nih. Oh ya, karena salah satu syarat adalah memilih di TPS terdekat kan begitu. Betul. Ya, Kita ingin letak fasilitasi TPS ya. fasilitasi ya. Iya. Oke. Itu teman-teman, sahabat pemilih, kita sudah berbincang banyak tentang apa sih yang namanya coklit, apa yang dilakukan oleh PPDP, apa permasalahan-permasalahan yang timbul, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan dan masukan terkait proses coklit, pencocokan dan penelitian pemutakhiran daftar pemilih untuk Pilkada 2020 di 6 kabupaten kota di Provinsi Bali. Nah, kami ingin minta dong komen, ya kan? Komen apa sih yang menjadi tanggapan dari proses kita yang akan kita bahas di podcast perbincangan kita berikutnya. Ini akan menjadi masukan yang berharga kepada kami. Karena setelah ini kami akan melakukan proses podcast seperti ini dengan mengundang narasumber-narasumber yang berbeda sebagai bahan pengetahuan kita bersama. Nah, agar lebih memudahkan komunikasi kita, nih saya mau lempar sesuatu. Yang lempar ini tolong dicatat, tolong diingat, dan tolong juga nanti diklik. Yang pertama saya lempar, itu Instagramnya kita, ya kan? Oke, saya lempar sekali lagi ke sana, itu Twitternya kita. Udah dibaca, udah kelihatan, udah. Sekali lagi, ini agak besar nih, karena rame. Sudah, itu Facebooknya kita, ya kan? Paling gampang, klik aja, semua punya Facebook. Nah ini yang sedang kita naikkan pamornya, tapi jangan lupa nih apa barangnya, nih itulah channel di YouTube kita. Teman-teman tolong dibunyikan loncengnya biar bunyi klicing, berarti ada berita baru dari KPU kan begitu, dari KPU Bali. Di subscribe juga jangan lupa, karena tanpa subscribe loncengnya nggak akan bunyi. Dan jika Anda merasa tertarik terhadap proses apa produksi kita pada saat ini, silahkan di like dan jangan lupa di share, karena ini terkait proses sosialisasi. Mari kita sosialisasikan bersama. Proses demokrasi, proses kepemiluan bukan hanya tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga tugas sahabat-sahabat pemilih semua, karena negara Indonesia salah satu negara demokrasi terbaik di dunia. Sementara itu saja Pak Ngurah. Mau yang disampaikan lagi? Terakhir, pesannya saja gitu. Baik. Terakhir sih kita ingin teman-teman semua, saudara-saudara, kawan-kawan pemilih semua ya, sebelum mencoblos ya, jadi cobalah dicek website kita. Kita sudah sediakan tuh websitenya di www.lindungiapilihmu.kpu.go.id. Jadi cek dulu. Nanti selain informasi mengenai data pemilih, nanti juga akan ditambahkan tuh informasi-informasi mengenai pemilihan lainnya Pak John. Jadi kawan-kawan kalau mau informasi lainnya, di samping mengecek di akun-akun kita, juga bisa mengecek di website kita. Jadi informasinya lengkap. Jadi kawan-kawan, saudara-saudara semua bisa mengecek informasi secara utuh dan lengkap. Yang kira begitu Pak John. Jadi semua KPU sekarang dalam genggaman ya. Betul. Hanya dengan modal pegangan tangan kiri atau tangan kanan, setelah dengan satu jari klik keluar semua. Betul. Apapun informasi yang dibutuhkan ya tinggal cari saja di genggaman. Karena semua kita sudah upload di semua media sosial kita, baik yang media sosial yang resmi maupun juga teman-teman komisioner dan seluruh staf KPU Provinsi Bali dan Kabupaten Kota juga melakukan proses edukasi dan sosialisasi terhadap proses ini. Dan satu lagi Pak. Ya. Bisa ngajarin saya yoga Pak? Biar badan saya ini agak kurus sedikit. Iya, biar fit ya di kamera ya. Biar fit di kamera ya. Dan satu lagi Pak Ngurah, ini pesan yang harus kita sampaikan terus menerus walaupun jarak waktunya masih agak jauh. Tanggal berapa kita melakukan proses pemungutan suara? Nah, kalau tanggalnya itu tanggal 9. Kurang keras Bang Ngurah, tanggal berapa? Tanggal 9. 9 apa? Desember. Tahun? 2020. Pukul 7 pagi sampai 1 siang. Nyoblos ya. Oke, ingat ya, 9 Desember 2020 datang ke TPS, berikan hak suaramu untuk menentukan pemimpin kita 5 tahun ke depan. Dari sekian, Bang Ngurah ya, sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya, di program-program kami. Segala informasi sahabat-sahabat pemilih bisa dapatkan di situ.
Oke? Oke. Sampai ketemu, sampai jumpa.